Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Dwi Kizilma Zuraida. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2021 di UPT Balai Pemasyarakatan kelas 2 Balikpapan. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Terdapat beberapa materi pokok, yaitu konsep, mekanisme, akuntabilitas dalam konteks, serta menjadi ASN yang akuntabel. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas. Berikut adalah definisi dari akuntabilitas. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu dengan kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat yaitu membutuhkan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban sehingga membutuhkan laporan dan pertanggungjawaban. Yang kelima adalah memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua adalah mencegah korupsi, yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada akuntabilitas publik dalam bentuk vertikal dan juga horizontal. Kalau vertikal adalah yang bertanggung jawab kepada atasan, sedangkan horizontal adalah kepada masyarakat atau pengguna layanan. Selanjutnya ada tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah personal, yang kedua individu, kelompok, organisasi, dan juga stakeholder. Yang personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri. Kemudian akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerja. Kemudian kelompok adalah antar individu. Yang keempat, organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja. Dan yang terakhir adalah stakeholder. Yang dimaksud adalah masyarakat umum dan juga pengguna layanan. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Terdapat 4 dimensi akuntabilitas, yaitu kejujuran dan hukum, proses, program, dan juga kebijakan. Berikut adalah 5 langkah dalam framework atau akuntabilitas. Yang pertama adalah tentukan tujuan, kemudian rencanakan, yang ketiga lakukan implementasi, yang keempat berikan laporan, serta yang terakhir memberikan evaluasi. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Kemudian praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang kelima adalah konflik kepentingan. Yang keempat adalah menjadi ASN yang akuntabel. Terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah berkaitan dengan perilaku individu. Yang kemudian perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Kemudian perilaku yang menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Kemudian perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan data dan informasi pemerintah, dan yang terakhir perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Sekian learning journal dari saya. Terima kasih.